Salam keluarga GKJW Jemaat Rosopo. Bersyukur pada Tuhan, malam hari ini kita bisa membangun ibadah keluarga di tengah-tengah keluarga Ibu dan Bapak Samuel dan Neleo di kelompok 3. Bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita belum bisa beribadah secara tatap muka, namun Tuhan memberikan anugerah kepada kita bisa beribadah secara online. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita mengambil saat teduh. Penolong kita adalah dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, Allah yang kasih setianya kekal selamanya. Oleh sebab itu, turunlah atas kita sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 389, bait 1 dan bait 4, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyadari akan keterbatasan kita sebagai manusia, sadar akan kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ada, mari kita bersama datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada setiap keluarga demi keluarga dan setiap pribadi demi pribadi. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, memberkati kami dengan kekuatan, dan segala pertolongan dalam kebutuhan kami. Kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Tapi Tuhan, kami masih juga tidak mampu untuk berbuat baik, untuk berpikir dengan baik, maupun bertingkah laku dengan baik yang selaras dengan kasih-Mu itu. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kami mohon Tuhan memberikan kami kesempurnaan. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan, pemikiran-pemikiran, maupun perkataan-perkataan yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Bapa di surga, inilah penyerahan diri kami, hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja kami memohon pengampunan dan penyucian dosa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan
begitu nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita muliakan nama Tuhan dengan pujian, dengan judul Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tiba saatnya kita akan membaca kesaksian firman Tuhan dan merenungkannya. Oleh sebab itu, mari kita berdoa memohon terang dari Roh Kudus. Ya Roh Kudus, malam hari ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terangi mata batin kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi ajaran Tuhan. Mampukan kami untuk mendengar dengan baik, merenung-renungkan, serta dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini. Amin. Kita membaca kesaksian firman Tuhan dari surat Paulus yang dikirim ke Jemaat Korintus di dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Saya ulangi lagi. Surat 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop kasih yang begini bunyinya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran.
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahwa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sampai di sini pembacaan kesaksian firman Tuhan. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, Putri Elizabeth yang lahir di Bratislava pada tahun 1207 bukan hanya berwajah manis lembut, melainkan juga berhati manis lembut. Ia murah hati dan suka memberi. Bahkan menurut suaminya, yaitu Pangeran Ludwig, Putri Elizabeth terlalu bermurah hati. Mereka tinggal di Puri, Wittenberg. Dan Putri Elizabeth sering merasa prihatin dengan kehidupan keluarga para petani miskin di desa dekat Puri itu. Walaupun dilarang oleh suaminya, namun Putri Elizabeth secara sembunyi-sembunyi sering membawa roti dalam keranjang yang ditutupi mantel untuk dibagi di desa. Tetapi pada suatu hari, menurut legenda, Putri Elizabeth dipergoi Pangeran Ludwig di tengah jalan. "Apa yang kamu bawa dalam keranjang itu?" bentak Pangeran Ludwig. Putri Elizabeth terkejut, ketakutan. Langsung ia bertelut di tanah. Dengan tangan gemetar, ia memegangi mantelnya menutup keranjang itu. "Apa isi keranjang itu?" bentak Ludwig sekali lagi. Tiba-tiba Putri Elizabeth mendapat akal untuk berbohong. Dengan suara bergetar, ia menjawab lirih, "Bunga mawar, pangeranku." Pangeran Ludwig tidak percaya. Ia tahu bahwa sebetulnya keranjang itu berisi roti. Maka dengan geram dihunusnya pedang, lalu dengan ujung pedang itu ia menyingkap mantel yang menutupi keranjang. Keranjang itu pun langsung terbuka. Apa isinya? Sekuntum bunga mawar merah yang segar dan indah. Sungguh ajaib. Roti dalam keranjang itu telah berubah menjadi mawar merah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dongeng itu dibuat untuk mengabadikan kebaikan hati Putri Elizabeth dan diceritakan turun-temurun untuk membawa pesan bahwa cinta kasih
bisa menimbulkan keajaiban. Bahkan cinta kasih itu sendiri adalah keajaiban. Keajaiban pertama adalah kenyataan bahwa memberi dengan cinta kasih lebih banyak terjadi di antara orang miskin. Bukan hal yang mengejutkan bahwa banyak orang justru menjadi kikir ketika menjadi kaya. Memberi dari kekurangan adalah luapan hati. Bukankah itu suatu keajaiban bahwa orang bisa memberi walaupun ia sendiri kekurangan? Ibu Teresa pernah memberi sekantong beras kepada seorang petani beragama Hindu yang miskin sekali di pinggir kota Kalkuta. Ibu Teresa heran melihat bahwa tidak lama kemudian petani itu membawa separuh dari kantong itu keluar rumah. Apa yang dilakukannya? Ternyata petani Hindu itu memberi sebagian dari berasnya kepada seorang petani Muslim yang lebih miskin lagi. Bukankah adegan ini memperlihatkan keajaiban kasih? Ibu Teresa, misionari yang hidup miskin, bisa membagi sebagian dari berasnya kepada petani Hindu yang lebih miskin. Lalu orang itu membagi lagi beras itu kepada petani Muslim yang lebih miskin lagi. Keajaiban lain adalah memberi dengan cinta kasih bisa menjadikan orang merasa bahagia. Siapa yang jadi bahagia? Bukan hanya orang yang menerima, tetapi terutama yang memberi. Barang siapa pernah mempunyai pengalaman memberi dari kekurangannya sebagai tanda kasih, ia mengalami bahwa justru dialah yang merasa berbahagia. Pada saat itu, ia mengerti ucapan Tuhan Yesus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebuah pemberian yang keluar sebagai ungkapan pelayanan kasih bisa menimbulkan keajaiban. Sepotong roti keriput bisa menimbulkan senyum. Sepotong roti keras bisa menimbulkan kegembiraan. Sepotong roti kecil bisa menimbulkan pengharapan. Dan sepotong roti kering bisa menimbulkan titik-titik air mata. Air mata haru yang menerima dan air mata bahagia orang yang memberi. Bukankah itu ajaib? Sebab itu dalam puisi tentang kasih di surat 1 Korintus pasal 13, Rasul Paulus bagaikan bernyanyi menyebutkan pelbagai keajaiban bahasa kasih. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana, kasih itu murah hati, rela menderita, dan seterusnya. Pada akhir tulisan itu, Paulus membuat kesimpulan tentang kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kalimat yang paling besar adalah terjemahan dari kata Yunani me izun, yang berarti paling dahsyat, paling luhur, paling agung, atau paling ajaib. Jadi ayat itu bisa diterjemahkan menjadi yang paling ajaib adalah kasih.
Mungkin itu sebabnya lukisan cerita Putri Elizabeth itu disebut Das Rosenwunder, yang berarti keajaiban mawar. Cerita itu memang diwujudkan dalam sebuah lukisan besar di Puri Wartburg. Di lukisan itu tampak Putri Elizabeth sedang berlutut sambil memeluk keranjang. Pangeran Ludwig duduk di atas kuda putih dengan ujung pedang menyingkap mantel penutup keranjang itu. Di keranjang itu tampaklah sekuntum bunga mawar segar berwarna merah menyala. Sungguh indah, sungguh ajaib. Keajaiban terbesar adalah kasih. Selamat mengasihi Tuhan, selamat mengasihi sesama, dan selamat mengasihi negeri ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mensyukuri atas berkat Tuhan yang sudah kita terima. Kita bersama-sama menghaturkan persembahan syukur dengan iringan lagu dari pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 bait yang pertama, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu dengan rasa syukur dan persembahan yang sudah terhimpun. Kiranya Tuhan berkati dan dapat berguna untuk menunjang pelayanan-pelayanan yang ada. Baik itu pelayanan kasih, pelayanan sosial, maupun pelayanan pekabaran Injil. Bapa, dengan juga kiranya apa yang sudah kami himpunkan ini dapat mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi dengan tulus ikhlas, Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap berikan anugerah kepada keluarga demi keluarga. Kami juga mengucap syukur oleh karena Tuhan sudah memberikan kemurahan hati kepada keluarga Ibu dan Bapak Samuel Daniel Leo yang pada saat ini sudah berkenan menerima kami untuk membangun ibadah keluarga ini. Apapun yang sudah dilayankan bagi kami, kiranya Tuhan sendiri yang mengindahkannya. Dan kami juga bersyukur kepadamu oleh karena pada tanggal 8 November tahun ini, Bapak Samuel, engkau karuniai anugerah ulang tahun.
Dan biarlah pertambahan usia ini menjadikan sukacita Bapak Samuel beserta keluarga dan tetap bersandar kepada Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan yang akan menata jalan hidup dalam kehidupan yang akan datang. Biarlah apa yang menjadi rasa syukur keluarga di sini itu merupakan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami juga mendoakan segala aktivitas maupun pergumulan warga jemaat. Tuhan menilik satu persatu keluarga yang ada di persekutuan GKJW Trosopo ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan sukacita, memberikan kekuatan serta pengharapan, baik yang sehat maupun yang sakit. Bapa juga menyertai pada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Kiranya Tuhan tetap memberi semangat, memberikan ketekunan pada tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelajar. Biarlah melalui kondisi yang saat ini sedang mereka alami, mereka tetap tekun belajar, mengerjakan tugas-tugasnya. Dan biarlah melalui semangat dan ketekunan itu, pada saatnya nanti mereka boleh meraih apa yang menjadi cita-cita dan pengharapannya. Pun kami sebagai orang tua, juga Tuhan berkati di dalam kami mencari nafkah, maupun di dalam kami mengurus rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami dengan rezeki yang cukup. Berkati kami dengan kekuatan dan kemampuan untuk merawat, mengasuh keluarga kami masing-masing. Tuhan mampukan setiap kami untuk melakukan tugas dan panggilan kami dengan baik dan benar. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk tugas dan panggilan kami sebagai para pelayan ataupun pejabat gerejawi yang ada di persekutuan ini. Bapak Pendeta Yudi Heri Setiono, Tuhan berkati di dalam menggembalakan kawanan domba Allah yang ada di dalam persekutuan ini. Pun kami para penatua dan diaken, pengurus komisi yang ada, juga para ketua kelompok, Tuhan memberkati kami, meneguhkan kami di dalam pelayanan yang ada, sehingga kami dapat membawa kawanan domba Allah ini lebih dekat kepada Tuhan dan setia serta mengasihi Tuhan juga kepada sesamanya. Bapa, kami juga mohon penyertaan Tuhan, mohon berkat Tuhan di dalam program pembangunan rumah ibadah yang saat ini sudah dimulai oleh pihak pengembang Citra Harmoni. Kiranya apa yang sudah berjalan ini boleh berlangsung dalam proses yang baik. Kiranya semuanya itu juga boleh alami dengan rasa syukur, dengan ketekunan dan kesabaran menantikan sampai selesainya proses pembangunan rumah ibadah. Panitia yang menata semua program pembangunan rumah ibadah ini, Tuhan mampukan untuk bekerja dengan baik. Bapa di sorga, kami juga mohonkan berkat Tuhan
untuk pemerintahan bangsa dan negara kami ini. Para pemimpin, mulai yang ada di tingkat pusat sampai yang ada di daerah. Tuhan berikan roh akal hikmat dan kebijaksanaan, sehingga hasil kepemimpinan ini boleh mendatangkan kesejahteraan dan keadilan serta sukacita bagi seluruh warga negara. Kami juga Tuhan panggil sebagai anggota masyarakat untuk turut ambil bagian dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjadi warga negara yang baik. Bapa di surga, inilah seru dan doa sembahyang kami. Kami naikkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu penutup dari pujian NKB nomor 73, bait pertama, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku damaikan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku punya telah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Kita semua dipanggil untuk setia dan mengasihi Tuhan, saling mengasihi sesama, dan dipanggil untuk mencintai negeri kita ini. Oleh sebab itu, marilah kita menerima berkat Tuhan. Allah Bapa, sumber segala berkat dan rahmat, Yesus Kristus, sumber segala kasih dan selamat, Roh Kudus, sumber penghiburan dan kekuatan, selalu bersama kita hari ini sampai selamanya. Amin.